sekalian, selamat datang kembali di channel kami Bahayau Himba. Pada kesempatan kali ini kami dari tim Bahayau Himba ingin mereview kembali Sungai Intu. Sungai Intu ini sungai yang berada di dekat Desa Hargandang, desa paling ujung di hulu Sungai Lahei. Jadi tempat ini juga telah kita review. Kita pernah bermalam di sini dan di siang hari pun kita juga sudah pernah di sini. Kita mendengar informasi ya Mas Anas ya. Jadi bahwasanya Sungai Intuk ini itu ada akses penghubung jembatan, yang mana jembatan itu masih dari kayu untuk menghubungkan akses jalan Desa Hargandang mau ke arah desa yang lain. Jadi kita dengar-dengar bahwasanya pemerintah akan membangun jembatan yang baru, yaitu jembatan yang proper atau jembatan yang baik lah, karena untuk mensupport desa dan masyarakat yang ada di Desa Hargandang. Jadi pemerintah sangat peduli, terutama pemerintah Barito Utara ya, peduli dengan desa yang paling ujung di hulu sungai ini, untuk akses anak sekolah, untuk membeli perlengkapan harian atau kebutuhan makanan. Hanya itu akses yang ada. Nanti kita akan mereview seperti apa yang sedang berjalan sekarang, dan kita dapat info juga bahwasanya Bupati Barito Utara beserta jajarannya juga akan datang ke lokasi ini. Jadi beginilah suasana Sungai Intu di saat surut. Jadi kondisi sekarang memang wilayah Kalimantan dan hampir menyeluruh Indonesia sedang dilanda musim kemarau. Jadi beginilah suasana Sungai Intu pada hari ini. Jadi gimana Mas Anas? Ya, kayaknya kan di video-video kita sebelumnya sudah menampilkan ya, kita sempat menginap di sini, situasi malam di wilayah ini kurang lebih jarak 2 km dari sini kita pernah sajikan di video kita. Bagi yang rekan-rekan semua yang pengen tahu bisa lihat langsung di video kita sebelumnya, menginap di sungai pedalaman Kalimantan di Sungai Intu. Kurang lebih jaraknya segitu 3 km dari sini tempat kita menginap dulu. Nah, di sisi sebelah sana Kang ya? Iya, di sebelah sana itu jembatannya. Di sebelah sana itu ada jembatan yang tadi disebutkan oleh Kang Eko. Ini air dalam kondisi surut ya. Kalau air dalam kondisi meluap itu ketinggian bisa sampai ke setengah dari pohon itu. Artinya banjir cukup besar, dan ini merupakan sungai yang akan mengalir ke hilirnya, yaitu di Sungai Lahei. Nah, karena Sungai Lahei saat ini juga dalam kondisi kering, maka hampir merata seperti yang disebutkan oleh Kang Eko tadi. Sangat ini kali Kang ya, sangat memprihatinkan kalau misalkan akses warga ini tidak perhatikan. Tetapi untuk pemerintah Barito Utara kali ini fokus untuk melakukan pembangunan di pedalaman-pedalamannya, sehingga harapannya akses warga yang dari Desa Hargandang sebelah sana menuju Desa Karendan dan selanjutnya bisa turun ke arah ke Lahei dan juga Muara Teweh dapat lebih baik. Itu kan nanti kita lihat langsung aja kali ya. Iya. Dan beserta aktivitasnya Bupati dan beserta jajarannya, semoga kita diberi kesempatan dan dapat mereview ya Mas Anas ya. Sedikit banyaknya kegiatan beliau, karena kita dapat informasi juga tim Bupati dan jajaran itu akan menginap 1 malam di peresmian jembatan, atau bukan peresmian, peletakan pancang pertama atau tiang pertama untuk jembatan tersebut. Jadi kita harus apresiasi, kita juga ya sangat mensyukuri lah bahwasanya pemerintah itu peduli ke daerah pedalaman-pedalaman seperti ini. Oke, kita lanjut bagaimana keseruannya. Selalu saksikan dan panteng terus channel Bahayau Himba. Uye. Jadi kita selaku bukan orang asli dari sini juga ingin melihat bagaimana kondisi di pedalaman. Karena ini termasuk pedalaman, berarti dengan adanya informasi pemerintah akan membangun jembatan itu sangat baik dan
berarti pemerintah itu sangat memperhatikan masyarakatnya. Dimana kita tahu bahwasanya Indonesia itu luas dan hampir setengahnya luas Indonesia itu ada di Kalimantan. Tapi masih banyak lokasi di Kalimantan ini yang belum terjamah oleh pemerintah. Jadi dengan adanya pemerintah memperhatikan saudara-saudara kita yang ada di jauh dari akses kota, itu sangat baik. Oke Kang, kita istirahat dulu. Yuk. Lumayan ya. Tadi sudah sempat ketemu juga sama warga yang asli dari sini. Iya. Lagi keluar, kebetulan baru selesai keluar dari hutan. Ya, jadi itu tadi mau persiapan nuba untuk jadi di skala, karena air surut itu juga nggak setiap tahun atau setiap saat datang seperti ini. Jadi kalau air sudah surut, itu tradisi adat istiadat menoba untuk mencari ikan itu memang ada di Kalimantan ini. Iya, itu tadi kalau kita lihat teman-teman semua, aktivitas yang sehari-hari dilakukan oleh warga setempat, yaitu berladang, masuk ke hutan mencari hasil bumi, baik itu akar ataupun umbut untuk lauk makan. Seperti itulah keseharian yang dilakukan. Jadi berbeda sekali ya dengan kita-kita yang ada di dari kota, yang jarang sekali untuk melihat fenomena seperti ini. Nah, mengenai akses jalan lagi nih Kang. Ya. Kalau kita lihat ya bahwa Pak Sadi itu mau sekedar mencari untuk makan saja harus masuk hutan nih. Betul. Dulu kalau Kang Ito gimana nih? Dari kan Jakarta nih. Iya. Ya kalau kayak kita berbalik masa kecil aja dulu ya. Itu zamannya sekolah. Sekolah aja kita cuman jarak mungkin hitungan meter. Belum ada hitungan kilo. Kita udah merengek minta antar sama orang tua. Minimal dulu diminta dibeli sepeda. Betul. Ya, sedangkan di sini itu masyarakat di sini untuk bersekolah itu perjuangannya sangatlah luar biasa. Betul. Ya kan? Yes. Bukan cuma hitungan meter, tapi udah puluhan kilo kali mungkin ya. Dan juga kan kita berada di titik ini sekarang dari kota terdekat yaitu Muara Teweh, kurang lebih kita hitung kemarin harga andang itu 90 kilo. Berarti kurang lebih di sini anggap potong 10 kilo. 80 kilometer kita ini sekarang berada dari kota yang terdekat. Dan desa Hargandang termasuk desa yang paling hulu kan, yang ada paling atas. Jadi bayangkan aja perjuangan warga yang ada di desa Hargandang itu seperti apa. Betul. Jadi yang kita ambil pelajarannya di tengah keterbatasan yang ada, semangat untuk belajar, semangat untuk terus menjalankan kehidupan itu sangat luar biasa. Itu yang kita yang kita lihat selama kita ada di Kalimantan ini. Jadi pengalaman kita seperti ini sebagai kita orang yang dari kota mungkin ya, walaupun bukan kota-kota amat, tapi pengalaman ini tuh sangat luar biasa gitu. Apalagi kita termasuk orang yang bisa mereview kondisi sungai di saat surut benar-benar seperti ini. Bahkan teman-teman Bayohimba sekalian, ini jika dalam kondisi normal aja tidak banjir, ini air itu udah setinggi ini. Ini sekarang kita bisa duduk di dasarnya. Jadi alangkah momen seperti ini tuh kita termasuk orang yang bersyukur. Ya seperti pemerintah sekarang yang mungkin akan mengusahakan akses jalan semua desa itu terhubung dengan baik. Ya. Tapi kita yakin ya, pemerintah itu terus berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup manusianya. Oke Kang, kita lanjut perjalanan. Ya, mungkin kita begini aja Mas Anas. Kita kan dari menyusuri sungai Into ini, kita akan berjalan mengarah jembatan yang akan dibangun. Paling tidak kita lihat prosesnya itu udah seperti apa kali ya. Oke. Jadi kita pun bisa memperlihatkan kepada teman-teman seluruh Indonesia terutama pembangunan jembatan di tengah hutan itu seperti apa. Nah, teman-teman Bayohimba sekalian, kita sudah dekat dengan jembatan yang sedang dibangun oleh pemerintah. Kita lihat bagaimana
keseruannya. Yuk lanjut. Sahabat Bayoimba, jadi begini kondisi jembatan yang sekarang ada dan sebelumnya ada. Hanya ini dibangun oleh masyarakat setempat dengan memakai kayu disambung seperti ini, dan akan dibangun lebih baik oleh pemerintah mungkin dari bahan besi atau segala macamnya. Nanti kita simak bagaimana selanjutnya. Begini kondisinya, cukup memprihatinkan. Kita sudah sampai di jembatan Into. Jadi seperti ini kondisi jembatannya, yang dimana kondisi jembatan ini di saat air pasang ini pasti akan tenggelam, dan secara otomatis jika sudah air pasang tenggelam, akses jalan akan terputus untuk ke desa Harganda. Dan di sini juga sangat cukup berbahaya untuk pengendara bermotor jika melintas, karena jika terpeleset bisa jatuh dan masuk ke dalam sungai, jadi kurang aman. Inilah keramahan dari warga desa Harganda dengan dukungan untuk pembangunan jembatan apapun itu bentuknya, termasuk yang ini kita dijamu.